Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Jumpa lagi bersama Mas Denny di malam hari ini. Ya tadi kita sore sudah membahas tentang Kang Mamas ya, yang greget gitu, dan menyatakan bahwasanya beliau ingin langsung berjumpa dengan pesulap merah ya. Namun kata Kang Mamas, karena beliau saat ini lagi menjadi bintang ya, bintang di semua media, baik di TV, TikTok, YouTube, ataupun media-media online lainnya, mungkin agak susah untuk mengkontaknya. Nah teman-teman, pemberitaan terbaru yang bisa Mas Denny sampaikan ini adalah dimana banyak sekali ya public figure yang mendadak memanggil pesulap merah ke podcast atau acara mereka gitu. Jadi tidak ada salahnya yang Mas Denny rasakan, kecuali media tersebut memang mengetengahkan gitu. Kan gini ya, seseorang itu kalau salah meminta maaf, sudah klarifikasi, berarti selesai masalahnya. Dan ini enggak gitu. Mas Denny juga pernah bahas bahwasanya Gus Samsudin itu juga udah pernah minta maaf gitu, mengklarifikasi bahwasanya dia beneran minta maaf atas konten-kontennya yang sudah berlebihan ya, yang dia juga mengakui settingan dan lain-lain gitu. Nah, bukan bermaksud untuk membela Gus Samsudin, tetapi konteks pembelaan atau permintaan penyampaian tersebut itu seperti hilang gitu dari makna sebenarnya. Ini kan pesulap merah ya teman-teman ya, kan ingin Gus Samsudin ini mengakui ya kesalahannya, tetapi seolah-olah ini pesulap merah ini hadir untuk menjelaskan ini masih salah gitu, ini trik-trik mereka gitu, tanpa mengedepankan suatu keadilan gitu. Nah pertanyaannya kan gini, kenapa kalau misalkan pesulap merah itu yakin ada tindak pidana yang dilakukan oleh Gus Samsudin, kenapa nggak langsung aja datang gitu ke polisi terdekat, Polsek, Polda dan lain-lain, seperti yang dilakukan oleh Gus Samsudin yang melaporkan pesulap merah atas ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Kenapa beliau yang terlihat sama Mas Denny ini ya datang ke media-media gitulah, menjelaskan trik-triknya gitu. Oke, menjelaskan trik-triknya. Cuman kan Anda viral itu gara-gara sosok yang harus digarisbawahi adalah Gus Samsudin, di mana sosok ini adalah sosok spiritual yang cukup dikenal dan menggunakan media-media properti untuk pengobatannya. Dan apakah itu pengobatan real? Kan sudah disampaikan bahwasanya itu settingan. Nah seharusnya Anda juga menjelaskan di setiap media tersebut, TV, TikTok ya teman-teman ya. Karena setiap kesalahan orang itu tentu kita ketika dia sudah meminta maaf gitu, mengganti rugi dan segala macam, kan kita harus memaafkan. Tidak boleh malah kita memakai momen tersebut untuk sarana mempopulerkan diri kita, mencari keuntungan bagi diri kita sendiri. Tetapi ada orang lain di sana yang jatuh karena tingkah kita gitu. Tidak Mas Denny salahkan kalau pembongkaran yang dilakukan oleh pesulap merah ini adalah baik ya. Semua guru-guru besar padepokan yang Mas Denny kenal juga mengatakan itu baik gitu. Cuman ada cara-caranya, dan setelah itu apa yang Anda lakukan itu membuat kecewa gitu. Ya, membuat kecewa karena Anda tidak mencoba untuk memperbaiki situasi, tetapi serasa Anda itu setelah membongkar itu seperti ya udah biar netizen aja yang berpikir gitu dan berkomen gitu. Anda mengarahkan mereka untuk berkomen seperti itu. Itu dia.
Nah, ini kalau Mas Denny lihat ya, ini lagi semua nih tentang pesulap merah. Oh, tentang Gus Samsudin ya. Ini sampai istri-istrinya juga kebawa loh teman-teman loh. Sampai istrinya, istri pertama, istri kedua. Ini Mas Denny coba lihat ya. Yang Unilida, Mas Denny sebetulnya juga dulu pernah ya membahas tentang lidah nih, malah sering banget. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini istrinya ya, dan terlihat foto bersama itu pada 5 Mei ya kalau salah. 5 hari lalu. 5 hari lalu, dan Kak Unilida ini mengatakan seperti ini. Yakinlah kita bisa lalui semua ini, cobaan ini, karena Allah tahu siapa yang benar. Gitu. Jadi itu pendapat teman-teman ya. Ada yang komentar sangat menohok di bawah. Mas ini nggak tega untuk membacakannya. Karena apa? Karena sosok orang ya, kalau dia takut sesuatu balasan di dunia ya. Jadi ketika kita lakukan kesalahan, kita akan dibalas dengan diri kita juga yang melakukan gitu. Kalau di sini kan membuka aib ya. Pesulap merah membuka aib. Dan seperti membuka tutup botol, nggak menutupnya balik. Sementara botol tadi isinya sudah dibuang tuh, isinya hitam, isinya sudah dibuang. Lantas pesulap merah yang membuka tidak mau menutup balik, tidak mau memperbaiki nama baik Gus Samsudin itu gitu. Padahal sudah meminta maaf dan klarifikasi. Nah, teman-temanku sekalian, tentunya di sini kita pro dan kontra ya. Ada yang pro dan kontra, ada yang mendukung, ada yang menjatuhkan gitu loh. Tapi kan kita sebagai pribadi yang beragama, setidaknya kita tahu batasan-batasan gitu ya. Apakah teman-teman beranggapan bahwasanya Gus Samsudin itu adalah benar-benar penipu? Nah, sekarang gini gampangnya. Kalau memang Gus Samsudin adalah memang benar-benar penipu, teman-teman bisa buktikan nggak? Siapa yang teman-teman ini dukung? Pesulap merah. Pesulap merah bisa menunjukkan nggak? Bisa membuktikan secara real nggak? Kalau dia bersalah, berarti dia melakukan tindak pidana. Apakah bisa dipolisikan jika tidak ada barang bukti dan saksi? Nah, sekarang yang teman-teman tuntut itu bukan Gus Samsudinnya, pesulap merahnya. Buktikan kata-katanya. Kemana dia saat ini? Full, jadwalnya full, datang ke media-media. Ya nggak salah, rezeki dia, rezeki yang datang langsung cash. Kalau datang ke media-media gitu kan dapat cash ya. Kalau di YouTube kan mesti nunggu bulan depannya lagi untuk gajian gitu. Jadi buat Bang Marcel ya, tadi tuh sudah membuka botolnya, isinya ini sudah dibuang, sudah diganti, ya ditutup balik. Ini kok Mas Denny melihatnya kok malah miris terhadap orang-orang besar, terhadap kiai-kiai besar, ulama besar, ustadz besar, tidak melihat itu secara keseluruhan. Ya, Mas Denny yakin kalau misalkan nggak semua orang ya, nggak semua profesi ya, semua profesi nih, saya yakin dan percaya kalian juga punya kesalahan gitu. Yang ketika kita minta maaf, ya kita dimaafkan kan, gitu. Ketika ada orang yang dirugikan, ya tentunya kita harus mengganti rugi, gitu. Sekarang heboh seperti ini karena pesulap merah. Orang yang berobat dan nggak sembuh mengungkit-ungkit tentang biaya. Secara pribadi sih Mas Denny juga menganggap pengobatan Gus Samsudin itu mahal. Memang. Tetapi kan kita melihat ya ahli spiritual yang mengobatinya. Kalau memang Gus Samsudin terlalu mahal, ya kita cari ke tempat lain yang lebih murah. Bahkan yang gratis pasti ada. Kan gitu. Orang Kang Mamas saja punya pengobatan gratis kok. Selalu dibilang kok
Cuman ada yang memang mungkin berbayar, mungkin penanganan khusus, ya. Ningsi Tinapi aja, Bu Ningsi aja tadi di videonya ya di YouTube-nya bilang, dulu saya juga seikhlasnya gitu, karena makin lama tiap hari makin meledak, jadi nggak bisa lagi seikhlasnya. Agar apa? Agar membatasi jumlah pengobat. Cuman kan ada minusnya ya, tentu ada pro kontranya ya. Karena harganya mahal seperti itu, maka nggak semua orang nantinya bisa berobat, Bu. Nah, jadi setiap orang itu punya pro kontra. Tetapi kita tidak boleh menjelekkan satu sama lainnya. Tetapi kalau kondisinya udah seperti ini, kita harus mencoba untuk membuat lebih damai lagi, membuat damai, tidak menjelek-jelekkan, tidak membuli sosok seorang guru besar yang namanya Gus Samsudin. Teman-teman, mungkin sampai sini dulu dari Mas Denny. Nanti kita akan ada program untuk menanya langsung, sosial eksperimen ke masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.